kita panggil langsung, ini dia Alvin Faiz. Sebelum ngobrol sama Alvin, kita ada fotonya dulu ya. Oke. Kita lihat ya fotonya. Oh, anak dari almarhum. Oke. Alvin ini anak pertama? Anak pertama. Oh, anak pertama. Oke. Jadi kalau kedekatan Alvin, panggilnya Papa? Abi. Abi. Kalau kedekatan sama Abi kayak apa sih? Kalau Abi itu sosok yang bener-bener sibuk ya. Jadi misalkan Alvin tuh sebulan sekali mungkin bisa hanya ketemu sebulan tuh 1 sampai 3 kali. Bahkan dalam sebulan itu misalkan kita bisa makan bareng tuh udah alhamdulillah banget begitu. Karena saking sibuknya almarhum. Abi. Gitu. Oke. Nah, kalau Abi sendiri ngedukung Alvin tuh kayak sejauh apa? Mendukung semuanya, mendukung semua kegiatan Alvin, mendukung semua keputusan Alvin, termasuk dari sebenarnya Alvin sih lebih didukung dari semuanya, dari misalkan menikahnya, dari semua. Kalau Alvin tuh benar-benar didukung supaya sukses di usia muda lah, begitu Bang. Jadi di-support banget. Disupport banget, pasti support. Oke. Nah, aku ada artikel dulu yang mau kita bahas. Coba kita lihat artikelnya ya. Om Glor. Arifin Faiz, Kunang diminta Arifin Irfan Ilham. menikah di usia 17 tahun. Baca ulang langsung. Arifin Faiz Kunang, Faiz, bukan Fajiz. Beda lagi. Beda nama orang. Arifin Faiz Kenan, Kenang. Atur aja gimana baik lo. Terus Kenan diminta Arifin Irham menikah di usia 17 tahun. tahun. Iya. Iya, benar. Oh, jadi kamu menikah usia 17 tahun? Saya menikah usia 17 tahun, alhamdulillah sekarang sudah usia ketiga dan punya anak 1 usia 2 tahun. Oh, anak 1 usia 2 tahun. Benar. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan menikah muda? Bukan saya yang memutuskan. Abi? Itu, diminta. Diminta sama Masa Abi? 17 tahun saya mikirin nikah itu nggak mungkin gitu. Tapi saya selalu yakin apa yang Abi putuskan pasti yang terbaik. Jadi emang ceritanya sih agak lucu dan konyol. Singkatnya, pagi itu diminta menikah. Kebetulan hari itu memang sedang pengajian bulanan yang dihadiri ribuan jamaah. Dan di situ Abi itu minta kertas dan pulpen. Karena kan jamaah udah rame tuh, kalau ngomong tuh kedengeran. Di situ almarhum tulis, Alvin, apakah kamu bersedia untuk menikah? Langsung disebut tanggal ya, tanggal 6 Agustus 2016. Kalau kamu bersedia tanda tangan, Abi kasih waktu kamu setengah jam untuk berpikir apakah kamu menikah apa enggak. Kalau misalkan kamu tanda tangan, Abi akan umumkan di depan ribuan jamaah ini. Begitu. Jadi emang prosesnya sangat berjalan cepat. Nggak dikasih waktu misalkan ya seminggu lah mikirin nikah itu kan nggak main-main ya. Begitu. Tapi Alvin selalu yakin apa yang Abi putuskan itu pasti yang terbaik. Begitu. Dan akhirnya tanda tangan, diumumkan, siangnya langsung lamaran. Hari itu juga, dan nggak ada ya, dalam artian nggak ada, acaranya nggak besar, lamaran bener-bener kayak kita menerima tamu seperti biasa. Saya pun waktu itu habis berdagang juga, masih bau keringat ya. Dagang Masih, apa, Vin? saya dulu emang dari usia 15 tahun sudah dilatih untuk berdagang sendiri, begitu, dagang madu gitu. Oh, tahu itu jual ke aku. Ngerti? Oh gitu. Suka banget. Aduh gitu ya. Bagus. Buat kesehatan tuh bagus kalau pagi gitu kan. Iya. Masih butuh madu, Bang. Apa? Masih butuh madu. Bisa diatur. Iya. Mohon maaf, Iya. Ruben mau madunya yang asli? Iya. Sarang tahun, sini. Tangannya langsung dibawa. Nih kita lihat nih coba Alvin sama anaknya. Oh, cute banget. Anak usia 2 tahun sekarang ya? 2 tahun. Jadi menikah dengan cepat. Ini kan cepat. Gak apa-apa, itu kan maksudnya kabar baik. Ada yang berpisah cepat juga ada. Jadi
Kan kabar bahagia. Bagus itu, Vin. bagus. Kalau menikah cepat, bagus. Kalau cerai cepat jangan dicontoh. Iya. Oke, nah Tawa aja lu, tawa. sekarang rasanya jadi papa muda gimana sih, Vin? Rasanya ya bahagia ya, bahagia, susah senang, pahitnya juga ada begitu. Makanya Bingung nggak? Biasanya kan kalau muda kan. Iya, sebelumnya udah kenal belum sih sama calon istri pada saat itu? Wah, itu ceritanya panjang lagi tuh. Singkatnya kenalnya dari tahun 2015 via sosial media dan alhamdulillah beliau menjadi mualaf dan saya bimbing langsung waktu itu tahun 2015 bulan Juni via telepon. Singkat cerita setahun kemudian Abi minta nikah, kebetulan saya juga sedang ya ada rasa kagum, cuman nggak berpikir sampai menikah sebenarnya kagum itu. Dan dia itu usia 3 tahun di atas saya. Oh. 3 tahun di atas saya. Kamu berapa sekarang? Saya 20. Saya Oh, aku 23. kelihatan 23. Si Ayu jahat. Apa? Lu bilang tadi apa? 23. 23. Kata Ayu gini, 23 hari lagi parah. 23 hari lagi. Parah lu. Lu Oma parah akan lu. punya anak lagi mungkin. Lu masih mending lu pada dia ketawa lu ngerti nggak maksudnya? Enggak. Oke. Nah, yang ini kabarnya katanya lagi ada punya film nih, Alvin. Sama Papa Aryo. Ya. Apa judulnya? suami yang menangis. Suami yang menangis. Wah, lu banget ya Lu bandnya. banget, John. Ya, kisahnya tentang apa nih? Kisah tentang ada satu pemainnya cewek lagi kan ya? Iya, Ini teman aku juga. Iya, Karena kan iya, kita sama-sama artis, jadi teman artisnya banyak. Iya, iya, iya. Kita panggil. Langsung ini dia Poppy Flower. Coba ceritain sama kita, ini ceritanya suami yang menangis. Suami yang menangis. Tentang apa tuh? Kalau suami yang menangis itu sebenarnya bagaimana Bapak ini kebetulan Alvin ini adalah mudanya Ustadz Arifin Ilham. Gitu. Jadi Memerankan sebenarnya langsung. Jadi Oh cerita dari tentang almarhum? iya, jadi itu biografi tentang almarhum di mana nanti yang di mana karakternya itu adalah Alvin langsung. Gitu. Tapi cerita gimana sih, Vin? Iya, jadi singkatnya 2 tahun lalu almarhum minta dibuatkan film. Syutingnya dari 2 tahun lalu ya, dari 2 tahun lalu almarhum tuh masih sehat. Jadi dan almarhum minta kisahnya itu difilmkan. Dan nggak mau yang memerankan almarhum tuh nggak mau orang lain selain anaknya. Sedangkan saya nggak ada basic sebagai aktor atau kesibukan saya di dunia seperti ini misalkan Mas Ruben gitu kan. Oh iya, enggak panggil Ruben. Iya. Kita cuma 3 tahun bedanya. Alvin, mohon maaf. Iya. Ruben nggak suka dipanggil Mas. Oh, iya. Sukanya dipanggil Jeng. Jangan jeng-jeng-jeng. Terus, Vin? Iya, jadi Nggak mau peran yang lain ya singkatnya menceritakan kisah almarhum ya sejak kecil sampai akhirnya menjadi ulama. menjadi ulama dan menikah begitu. Jadi syutingnya itu dari masih sehat dan harusnya memang tayangnya tahun lalu. Ketika almarhum masih sehat juga, tapi tertunda sampai almarhum wafat, hikmahnya jadi kayak in memorial lah seperti itu. Jadi ini ada 2 cerita gitu loh Kak, ada yang fiktif dan ada juga yang true story. Kalau true story-nya dari ceritanya Ustadz Arifin Ilham sendiri dan yang fiktifnya itu aku dan Kak Aryo gitu. Kebetulan Kak Aryo sebagai Dahlan dan aku sebagai Aisyah, aku sebagai istrinya Kak Dahlan gitu. Ini anaknya berarti. Iya, ini anaknya. Itu yang gede anaknya. Sampai bengong. Anaknya nggak ada marah-marah, anaknya nggak ada ya. Tapi ini aku ada trailernya, kita lihat sama-sama untuk manis yang ada di rumah ini wajib ditonton. Kita kasih lihat trailernya ya, seperti apa ini dia. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya, Ustaz? Saya pernah berzina dan hidup bersama tanpa nikah bersama perempuan yang sekarang menjadi istri saya. Dia bertobat, tapi saya masih meremehkan Allah. Arifin, nih gue punya ular nih, lu mau kagak nih? Racunnya sudah menjalar ke seluruh tubuh. Saya tidak yakin pasien akan selamat. Pak, kalau matahari ketemu sama bulan, mereka ngobrol nggak? Aku takut banget kenapa-napa sama Humaira. Termos itu sudah sangat tinggi. Gimana kalau kita kerjasama? Saya akan investasikan uang saya
Lukisan-lukisan ini akan kita jual dengan harga tinggi. Aku titip Prania anak, bimbing dia, lalu nanti ke Jakarta. Ingat ya, lu masih punya utang banyak sama gue. Aku harus membimbing dia. Membimbing tidak harus memperistrinya. Hati kamu sayang, apa nggak sakit? Semoga mimpi ini petunjuk darimu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Berarti di bulan September nanti akan ada film favorit nih ya. Yes. 5 September serentak di seluruh bioskop Indonesia. Betul. Keren. Jadi ini memang Suami yang Menangis ini dari judulnya aja sebenarnya udah menarik. Ya kan mungkin banyak film ceritanya tentang ibu dan yang lainnya. Sebenarnya itu dari novel ya, dari novel. Dari buku buatan karya ibu saya sendiri. Oh gitu. Jadi tapi di sini apa yang paling susah, tingkat kesulitannya apa? Kesulitan apanya? Memainkan perannya. Kalau saya pribadi sih memang terlebih tidak ada basic ya. Kalau nggak ada basic dan ini debut acting saya di dunia film pasti meskipun ayah sendiri, saya memang mengenal ayah saya. Tapi untuk memerankan karakter tersebut menurut saya agak sulit dalam artian karena ini Sosok debut yang saya. kuat ya, figur yang dikenal banyak orang gitu ya. Iya benar juga gitu. Oke jadi pada saat itu kan berarti gini, sempat almarhum sempat ada tadi ya di gambar. Kayaknya berarti Memang sempat ada. ikut juga. Iya, ada. Jadi terhenti filmnya pada saat almarhum sakit. Iya, bahkan beliau sudah lihat filmnya juga almarhum. Oh gitu. Sudah Itu tuh mau tayang tuh tahun kemarin Kak, tapi karena waktu itu Ustadz kebetulan sakit jadi tertunda. Coba dong ajak pemirsa yang ada di rumah untuk nonton film kalian nanti, silakan. Ya, buat pemirsa Brownie semuanya jangan lupa saksikan Suami yang Menangis, mulai tanggal 5 September di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita akan kembali selain satu ini ngomong kayak apa kayak tetap di Brownies obrolan manis. Tadinya kita masih mau lanjut, kebetulan hari ini katanya dapat kabar kita sampai 2:30. Tapi karena bintang tamu udah lelah, capek. Jadi kita harus sudahkan. Pokoknya jangan lupa nonton sekali lagi film kalian, silakan Kak Karyo. Suami yang Menangis tanggal 5 September di bioskop-bioskop kesayangan. Yeay. Sutradaranya siapa? Farid Ongki. Farid Ongki, kayak kenal itu namanya ya, Farid Ongki ya. Sukses pokoknya. Jangan lupa 5 September kita pamit.